Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Yang ada depan kita kali ini adalah Mitsubishi Expander Exit, Expander tipe Exit. Dan ini adalah Mitsubishi Expander Exit yang transmisinya adalah transmisi manual. Bisa kelihatan dari dalam situ, nanti kita tunjukin ke dalam pada saat kita membahas sisi dalamnya. Nah, mobil ini adalah mobil yang terkenal super duper tangguh karena kalau yang Matic-nya itu pakai CVT, CVT itu memang lebih mengunggulkan kenyamanan dengan responsi yang tidak sespontan mobil dengan transmisi manual seperti yang ada depan kita kali ini. Lalu kemudian dengan akselerasi yang manual itu juga tetap lebih nyaman, tapi ya semua balik ke selera karena yang manual itu butuh effort untuk injek kopling dan masukkan transmisi. Kalau yang otomatis nggak perlu injek kopling, nggak perlu sentuh-sentuh tuas transmisi pada saat mobilnya udah jalan. Nah, mobil ini adalah salah satu mobil yang juga handal di tanjakan, nggak perlu ragu atau takut pada saat di tanjakan. Dan mobil ini itu dipasarkan mulai di angka untuk yang exit manual di angka Rp271.900.000 untuk harga di Makassar bosku, karena kali ini lokasi unitnya ada di Makassar, tapi area pemasaran kita untuk Jabodetabek ada. Buat kalian yang ada di Jabodetabek bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Buat yang ada di Makassar dan seluruh wilayah Indonesia Timur juga kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk proses pembelian Mitsubishi Expander Exit manual dan Mitsubishi yang lainnya, Pajero Sport, Expander Ultimate, Expander Cross, Triton dan yang lainnya. Nah, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas nih, gambar jempol kayak gitu, biar jempolnya goyang-goyang. Tekan tombol gambar jempol ke atas kalau kalian suka videonya. Kalau kalian nggak suka, gambar jempol ke bawah juga nggak apa-apa bos. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan dari apa yang kita sampaikan pada ulasan kali ini. Serta bagikan video kita kemana-mana bos, siapa tahu di antara kerabat dan keluarga yang membutuhkan mobil-mobil Mitsubishi khususnya Expander Exit manual ini bisa dapat infonya dan info kita bermanfaat. Nah, Mitsubishi Expander Exit ini adalah kasta keempat. Kasta keempat ya benar, kasta keempat dari atas. Ada Mitsubishi Expander Ultimate, lalu kemudian Ultimate CVT yang nggak ada manual, ada Mitsubishi Expander Sport CVT, ada Mitsubishi Expander Sport manual, ada Mitsubishi Expander Exit CVT dan Mitsubishi Expander manual. Oh, berarti ini kasta kelima, kasta kelima dari tingkatan atau susunan level Mitsubishi Expander edisi terbaru. Tapi even ini adalah kasta kelima daripada Mitsubishi Expander. Semua kemewahan-kemewahan pada bagian eksterior yang ada di mobil ini itu sama kecuali velgnya. Velgnya single tone. Yang dual tone itu yang di sampingnya yang Ultimate, nanti kita tunjukkan lebih jelas. Tapi di bagian depannya, mobil ini juga udah dapat sentuhan proyektor pada lampu depannya. Dan ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih mewah dan lebih mahal kalau kita lihat dari luar. Dalamnya sih biasa-biasa aja, masih pakai Expander yang lama, sayang sekali. Kenapa nggak semua varian Expander aja pakai interior yang sama seperti Expander Ultimate dan Sport ya. Tapi di luar sama. Proyektor 3.1, 2, 3. Di bagian bawah ada lampu senja kalau nggak salah. Di atas itu ada positioning lamp dan DRL, termasuk lampu shade-nya disematkan di bagian dalam situ, bagian dua kotak kedua. Terus ada fog lamp di bagian bawah sini, yang fog lamp-nya dia masih pakai bohlam, dan untuk front under garnish-nya dia pakai yang warna black dove kayak ini. Kalau yang Sport dengan Ultimate dia pakai yang warna ala-ala warna gunmetal kayak gitu, jadi kelihatan lebih elegan memang. Tapi material daripada fog lamp-nya tuh sama, pakai bohlam juga. Untuk grill-nya dibuat warna hitam, sama seperti yang ada di seluruh varian, bahkan untuk kasta termewahnya Expander Ultimate ini sama warna hitam juga. Di atasnya black glossy, di bawahnya black dove, dan paling bawah ini front under garnish tadi kita udah jelasin. Nah, garis dynamic seal-nya ini juga yang membuat mobil ini jadi kelihatan keren. Ini terpisah ya, ada part atas, ada part bawah. Jadi kalau misalkan berbenturan yang ada di bawah nggak mesti ganti semuanya. Ini salah satu keunggulannya, terpisah-pisah partnya kayak gitu. Nah, terus bonetnya sama semua untuk seluruh varian Mitsubishi Expander. Di sini ada kayak otot-ototnya gitu kan, jadi membuat mobilnya kelihatan lebih garang kalau kita lihat dari sini. Termasuk di sebelah kanan juga sama. Lalu kemudian untuk visibility mobil ini juga cukup luas karena kaca mobilnya super duper luas. Nah, kaca mobilnya juga luas. Lalu kemudian di bagian samping kiri juga sama. Terus kita ke samping. Nah, untuk yang ini, yang Exit ini pakai velg yang single tone. Bahkan untuk 4 kasta di atasnya, kecuali Ultimate sama dia pakai single tone. Kalau Ultimate dia pakai velg kayak gini. Memang Ultimate sekarang dibikin
mewah sendiri aja ya. Kayak dispesialkan sih Ultimate. Selain Ultimate tuh nggak dispesialkan. Karena memang sebelumnya Expander sebelum versi yang ini itu yang paling mewah, yang paling laku adalah yang varian Sport. Sekarang karena antara Sport dengan Ultimate itu bedanya tinggal 2 juta ya. Akhirnya sekarang yang paling laku adalah yang varian Ultimate. Nah ini pakai ring 16 untuk velgnya. Bannya 195/65 ring 16. Side skirtnya sama dibuat warna hitam. Lalu kemudian over fendernya nggak ada tambahan. Nah, cover spionnya dibuat warna body. Lalu kemudian di sini ada lampu seinnya menonjol kayak gitu. Terus kacanya udah pakai kaca film ICU, nggak begitu tebal kaca filmnya. Lalu kemudian di sini ada handle pintu yang sewarna dengan body. Terus di bagian belakang juga sama. Ukuran ban velgnya sama, nggak ada perbedaan, dan rem belakangnya masih pakai rem tromol, belum yang pakai cakram. Mobil ini production date-nya di bulan 6 tanggal 2 tahun 2022. Handle pintu belakangnya juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk bagian dalamnya, kita langsung ke bagian dalam aja. Oh, panas. Kita duduk di dalam nih. Nah, di bagian dalam nih, untuk setirnya dia masih pakai setir yang materialnya belum pakai kulit ya. Dia masih pakai material biasa kayak gini, dan ini transmisinya manual. Kalau kita lihat di trim pintunya, oh, AC-nya dingin ya. Nah, coba kita lihat di bagian dalam deh. Nah, untuk bagian dalam ini yang ada di trim pintunya, pakai lepas lagi nih mic-nya. Sorry, ada gangguan. Nah, nih, kalau kita lihat di sini ada lock unlock door-nya, ada lock unlock window-nya, dan untuk power window di bagian driver udah auto ya. Auto untuk up-nya. Lalu kemudian untuk setirnya di bagian sebelah kiri ada audio switch steering. Sebelah kanan nggak ada cruise control, dan setirnya ini masih pakai setir lama daripada si Mitsubishi Expander, belum pakai yang setir teknologi terbaru. Nah, untuk transmisinya ini transmisi manual ya. Ada yang bingung pakai transmisi manual daripada Expander, bingung pas kasih mundurnya, karena di sini instruksinya ke kanan, ke kiri dan atas. Kiri dan atas itu gigi 1, jadi untuk mundurnya mesti tarik ring yang ada di bawah sini nih bos. Nah itu mesti tarik itu, baru arah ke kiri depan, baru dia bisa mundur. Nah, untuk parking brake-nya ini masih mechanical, dan ini sangat besar posisinya dan sangat tinggi. Jadi memang sangat aman untuk digenggam. Jadi kalau misalkan kalian adalah drifter, kalian butuh mobil ini untuk dipakai drifting, tentu akan sangat proper juga, karena ini besar dan enak untuk ditarik-tarik. Terus bagian bawah sini ada cup holder. Di sini nggak ada armrest, hanya ada console box, satu tempat penyimpanan barang yang bisa naruh barang cukup banyak di bawah sini. Lalu kemudian untuk AC-nya pengaturannya nih. Nah kan, diatur kayak gitu. Pengaturan AC-nya kayak gitu. Lalu kemudian arah semburannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian sirkulasi udaranya bisa di on off kan. Nah, di bagian bawah sini itu pakai power outlet ya. Nggak ada USB slotnya, bisa naruh handphone di bagian bawah sini, dan bisa naruh kartu-kartu di bagian situ tuh. Nah, bahkan di bagian samping sini bisa naruh kunci mobilnya. Nah, blower AC-nya ada di sini 2, dan ada di situ tuh 1. Nah, di bagian bawah sini ada pengaturan spionnya, yang spionnya ini bisa dilipat dari dalam tuh. Nah, itu jadi ngelipat. Tinggal pencet yang ada di bawah situ untuk membuka kembali. Nah, jadi kebuka. Ada auto start dan stop engine pada saat kondisi kita ngerem, mesinnya mati, lalu kita lepas rem, gas lagi, mesinnya maju, untuk membuat mobilnya jadi lebih hemat bahan bakar. Itulah kenapa si Mitsubishi Expander edisi terbaru itu sekarang akinya pakai aki yang ukurannya cukup besar. Lalu kemudian, salah satu yang kurang dari mobilnya adalah kalau hujan kayak gini tuh berasa banget suara hujannya dari atas. Kalau dipakai peredam pasti akan lebih maksimal lagi. Nah, di sini ada spion tengah yang dia masih manual dimming, belum yang electric dimming mirror. Lalu kemudian head unitnya ini, kalau kita lihat head unitnya home, ada radio, bluetooth, ponsel, USB port 1, USB port 2, ada pengaturan juga. Lalu kemudian ada USB slot di situ. Terus option, ada suara off, ada untuk matikan, lalu kembali ke home, dan ada volume. Nah, di bagian sini bisa buat voice command. Operasi tidak dimungkinkan. Oke. Terus ini bisa di off kan juga. Kalau dia di on kan, dia ada instrumennya atau instruksinya di atas ya. Kalau kita off kan kayak gini. Nah, ini ada instrumen pintu, ada yang nggak rapat nih. Berarti yang ini. Sorry.
Nah, jadi rapat kan. Jadi kelihatan situ rapat, rem tangannya kelihatan ditarik. Untuk cluster meternya, dia di bagian dalam sini udah pakai digital, bagian luarnya masih pakai analog biasa. Untuk joknya ini pengaturannya bisa diatur untuk high adjusternya, di sini ada putar-putarannya. Ketinggiannya bisa diatur atau diturunkan juga bisa. Recline ada di bagian bawah sini untuk kita rebahkan sesuai dengan kebutuhan mengemudi kita, dan di bagian sini setirnya itu bisa diatur untuk naik turun bahkan maju mundur. Jadi benar-benar posisi mengemudi seperti apapun itu bisa untuk mobil ini, atau postur bodi apapun itu bisa untuk mobil ini. Joknya pakai yang fabric warna hitam dengan motif diamond kayak gini. Jadi ini yang membuat mobil ini kelihatan mewah untuk sisi tempat duduknya juga, sekalipun ini adalah kasta kelima daripada line up-nya Mitsubishi Expander. Nah, di sini ada tempat penyimpanan barang, ada apar di situ, ada P3K, dan buat naruh-naruh handphone ada di atas sini tuh. Nah, terus bagian sini ada motif karbon. Terus untuk dashboardnya materialnya semua hard plastik, masih pakai dashboard lama daripada Mitsubishi Expander, belum pakai dashboard edisi terbaru daripada Mitsubishi Expander. Di atas sini ada lampu baca, ada sun visor-nya juga dengan vanity mirror. Bagian sini juga ada sun visor, tapi nggak ada vanity mirror-nya. Nah, terus di bagian belakang, ini joknya pelipatannya 40-60 ya. Bagian sebelah kiri itu 40, bagian sebelah kanan ke arah mobilnya itu 60% pelipatannya. Jadi bisa melipat sesuai dengan kebutuhan pada saat kita ingin memuat barang tuh. Nah, termasuk di bagian belakang tuh ada tempat penyimpanan yang sangat luas. Kita udah pernah ngebahas banyak hal mengenai Mitsubishi Expander, so mungkin kalian masih sangat familiar tentang sisi depan dan belakang daripada Mitsubishi Expander. Satu hal adalah bahwa si setir mobil ini tuh sangat ringan dan sangat nyaman untuk dikendalikan. Apalagi mobil ini pengaturannya bisa diatur seergonomis mungkin sesuai dengan postur tubuh kita dan kenyamanan kita pada saat mengendarai mobil ini. Itu yang menjadi keunggulan daripada mobil ini juga. Termasuk hal yang paling menarik adalah karena ini adalah transmisi manual. Saya termasuk orang yang senang menggunakan mobil dengan transmisi manual karena responsinya spontan, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak takut akan lost power atau nggak takut mobilnya akan nggak mampu, karena kalau misalkan mobilnya nggak, misalkan tanjakan mobilnya nggak mampu, kita udah injek gas tapi mobilnya nggak maju, ada dua kemungkinan. Memang mesinnya udah nggak mampu untuk mendorong beban yang begitu berat, atau transmisi yang jebol. Tapi menurut saya itu nggak pernah terjadi transmisi yang jebol, kecuali mobil ini dipakai muat beton dengan muatan ya lebih dari 1 ton dan seterusnya. Itu ya bisa jadi segala sesuatu bisa jadi, tapi hal-hal yang diperuntukkan secara teknis harusnya nggak terjadi. Nah, kalau kita lihat trim pintu juga masih menggunakan trim pintu lama daripada Mitsubishi Expander, belum menggunakan trim pintu edisi Expander terbaru. Di bagian situ sudah ada airbagnya sebagai fitur, jadi dual airbag di bagian depan itu ada, di bagian bawah sepertinya belum ada, di bagian kaki cuma di bagian depan aja. Di sini ada, di situ ada. Nah, ini klaksonnya lumayan kedengaran dari dalam juga, ada Twitter di situ juga. Dan beberapa kali saya mengemudikan Expander juga, itu Expander termasuk yang super nyaman juga untuk yang kualitas sound systemnya. Sekalipun sound systemnya masih standar, belum pakai yang Bose, Rockford Fosgate atau Harman Kardon atau apalah intinya yang kualitas sound system yang super mewah, tapi dengan bawaannya aja itu udah menurut saya udah sangat nyaman, apalagi dengan material jok dalamnya yang fabric kayak gini, itu biasanya membuat kualitas sound system jadi lebih nyaman lagi pada saat kita mengemudikan mobilnya. Nah, jadi mobil untuk Mitsubishi Expander yang manual ini peruntukan untuk kalian yang tinggal atau yang durasi perjalanannya lebih ke perjalanan luar kota, nggak begitu dalam kota gitu kan. Jadi benar-benar nyaman untuk mengendarai mobilnya atau mengemudikan mobilnya. Tapi kalau kalian dalam kota, kalian butuh yang lebih comfort dan lebih nyaman lagi, tapi harganya cukup murah juga, ya beli yang versi CVT-nya, karena Expander Exit ini ada yang CVT, ada yang manual. Kalau kalian yang mau yang maksimal, ya beli yang kayak yang ada di sana tuh, yang warna putih itu adalah Expander Ultimate atau kasa sultannya Mitsubishi Expander. Nah, itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang informasi Mitsubishi Expander Exit manual ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan buat kalian yang menginginkan mobil ini silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. Sekali lagi nggak usah ragu-ragu dan malu-malu bos. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.